Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sapaan rohani kita pagi ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Kamis tanggal 25 Januari 2024. Sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Imamat, pasal yang ke-25 ayat 14. Imamat 25 ayat 14. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Demikian firman Tuhan. Jangan merugikan sesama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, si kaya menindas si miskin, itu sudah menjadi cerita lama yang masih saja berlaku hingga hari ini. Bahkan mungkin, jika boleh saya katakan, semakin menjadi-jadi sejalan dengan perjalanan hidup manusia. Siapa yang berkuasa akan menindas yang lebih lemah. Sepertinya sudah menjadi hukum alam. Yang kaya menekan sesamanya yang lebih lemah dalam perdagangan. Para majikan memperkerjakan pembantunya melebihi batasan normal, tapi dengan upah yang ditekan serendah mungkin. Mereka harus dimanipulasi, dimanfaatkan, dan diperalat karena tahu mereka butuh uang untuk tetap hidup. Tidak perlu memperhatikan kesejahteraan dan nasib mereka. Diberi uang saja sudah bagus. Perilaku seperti ini terlihat wajar di dunia ini. Perhatikan, kita bisa memberi tips besar ketika sedang bersenang-senang di restoran, di kolam renang, di kafe, dan sebagainya. Tapi kesal ketika memberi sedikit sedekah atau sumbangan kepada pengemis, anak jalanan, atau pengamen. Kepada tukang parkir kita bisa ribut-ribut karena perbedaan beberapa ratus rupiah. Kepada tukang sayur kita tegar menawarkan hingga puluhan rupiah sekalipun. Padahal bagi kita yang mampu, jumlah itu mungkin tidak apa-apa. Tapi bagi mereka itu sudah sangat besar artinya. Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan kita adalah Allah yang penuh kasih. Dia sangat memperhatikan umatnya di muka bumi ini. Dia adalah Allah yang selalu memiliki belas kasihan. Sejak dahulu kala di zaman Musa, Tuhan sebenarnya sudah mengingatkan mengenai perintahnya agar kita semua bisa hidup rukun dan tidak merugikan satu sama lain. Tapi memang dasarnya sifat manusia sulit untuk diubah. Perilaku memperdaya yang lebih lemah terus saja berlanjut dari masa ke masa. Betapa sulitnya untuk taat kepada perintah Tuhan yang satu ini. Firman Tuhan turun melalui Musa di Gunung Sinai yang melarang kita mencari untung dengan merugikan orang lain. Tuhan Allah berkata, apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya,
Janganlah kamu merugikan satu sama lain. Imamat 25 ayat 14. Ini pesan penting yang seringkali kita abaikan dalam berbagai aspek kehidupan. Berbagai bentuk penipuan dihalalkan asal bisa menguntungkan diri sendiri. Menjual barang rusak dikatakan bagus. Menipu pembeli dengan berbagai cara dihalalkan. Padahal itu jelas-jelas melanggar perintah Tuhan. Bentuk-bentuk yang merugikan itu sama sekali tidak sejalan dengan kasih yang menjadi inti dasar kekristenan. Saudara-saudara kekasih, prinsip utama dari pesan Imamat 25 ayat 14 ini adalah orang tidak boleh saling merugikan dalam perdagangan. Pesan ini penting karena itu diulang 2 kali di ayat 14 dan 17. Firman Tuhan di ayat 17 berkata, "Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu." Ayat 17. Orang yang takut akan Tuhan dengan sendirinya tidak akan tega merugikan orang lain. Orang percaya yang hidup dengan takut akan Tuhan tidak akan mau menekan yang lemah. Kita seharusnya punya perasaan belas kasihan terhadap mereka dan selalu rindu berupaya untuk membantu meringankan beban mereka. Tidak akan ada gunanya kekristenan yang kita miliki jika kita masih saja tega melakukan berbagai hal yang menguntungkan diri sendiri dengan mengorbankan mereka yang lebih lemah dari kita. Jika orang berdosa saja bisa mengasihi orang lain, mengapa kita yang mengaku percaya pada Kristus malah berlaku sebaliknya? Oleh karena itu, ingatlah pesan Tuhan hari ini. Tidak ada gunanya memperoleh keuntungan dengan merugikan orang lain. Tapi sebaliknya, bantulah mereka dengan apa yang kita miliki. Tuhan sanggup menurunkan berkat-Nya secara berkelimpahan kepada kita semua, tanpa kita harus merugikan orang lain. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas sapaan firman Tuhan bagi kami pagi ini. Firman-Mu telah mengingatkan kami agar tidak merugikan sesama. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan, agar firman-Mu ini menjadi pegangan hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.